Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Pratama dengan NIM 251201097. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang implementasi nilai-nilai luhur Pancasila di destinasi wisata. Destinasi wisata yang saya pilih kali ini adalah Pantai Lovina yang terletak di Singaraja, Buleleng. Alasan saya untuk memilih Pantai Lovina tentu saja karena terkenal dengan turismenya yang banyak sekali, berasal dari mancanegara. Jadi kita bisa melihat banyak hal di sini. Nggak tahu sih banyak atau enggak, tapi intinya kita bisa melihat tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di sini. Jadi kita mulai. Baik, yang ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang implementasi nilai Pancasila yang saya temukan langsung saat berkunjung ke Pantai Lovina. Salah satu poin utama yang saya soroti di sini adalah erat kaitannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang saya maksud di Pantai Lovina ini adalah tentang keadilan akses dan kesempatan. Di sini setiap orang memiliki peluang yang sama untuk membuka usahanya sendiri. Seperti yang kita tahu, Lovina menawarkan banyak sekali potensi ekonomi yang bisa dieksplorasi, ya. Peluang ekonomi tersebut mulai dari menjual souvenir, menyediakan jasa guiding atau pemandu wisata, hingga usaha akomodasi wisata lainnya. Disinilah letak keadilannya di mana semua warga yang memiliki kemampuan di bidang tersebut diberikan kesempatan yang setara untuk menjadi pelaku usaha di sekitar lingkungan Lovina. Artinya selama kita memiliki kualifikasi yang cukup dan kemampuan yang mumpuni, kita memiliki ruang bebas untuk menawarkan produk atau jasa yang kita miliki kepada para wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut, yakni Pantai Lovina. Penerapan seperti ini tentu sangat bagus ya, karena sistem di Pantai Lovina tidak membeda-bedakan pelaku usaha berdasarkan golongan atau strata sosial. Selama pelaku usaha tersebut berkomitmen dan memberikan pelayanan yang baik, mereka diizinkan membuka usahanya di sana. Salah satu contoh yang paling sering kita temui di sepanjang area destinasi ini adalah toko souvenir. Toko souvenir di Lovina sendiri jumlahnya tidak hanya satu atau dua, melainkan cukup banyak. Menariknya, kita bisa menemukan banyak variasi kerajinan dan oleh-oleh karena masing-masing pelaku usaha memiliki pemasok yang beda-beda. Ini membuktikan bahwa roda ekonomi berputar secara adil dan variatif. Nah, setelah kita bahas tentang implementasi yang ada, eh, hal-hal yang menjadi perhatian bagi kita tentang destinasi wisata ini juga ada berapa. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya ketika berjalan-jalan di area Pantai Lovina. Teman-teman bisa lihat sendiri buktinya pada cuplikan yang telah saya sediakan di awal. Harap tonton itu sampai akhir ya, cuplikannya itu. Cuplikan tersebut memperlihatkan kondisi sampah di salah satu area yang memang tidak terlalu dekat dengan pantai, namun cukup dekat dengan area pertokoan yang ada. Yang jika kita korelasikan dengan Pancasila, masalah ini berhubungan dengan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah sampah, terutama yang non-organik atau plastik, saat ini menjadi pembincangan yang hangat di berbagai tempat wisata. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, kita memang tak bisa mengontrol penuh perilaku setiap orang. Bisa jadi ada wisatawan yang membuang sampah sembarangan karena kesulitan menemukan tempat sampah terdekat dari posisi mereka.
Namun kita juga tidak menutup mata terhadap adanya sebagian oknum yang abai dan berpikir, ah ini kan tempat wisata, saya buang aja di sini, nanti juga dibersihin. Nah, lama-kelamaan banyak orang berpikir seperti ini dan justru membuat sampah-sampah menumpuk di beberapa titik yang itu cukup ironis ya, kita lihat-lihat di sana. Dan pada hal ini tentunya ini justru jadi perhatian yang harus diseriusi karena ini bisa merusak kelestarian tempat wisata tersebut karena mengingat lokasinya yang cukup dekat dengan pertokoan ya jadi itu bisa terutama dekat dengan tempat makan jadi itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat orang berpikir kalau lingkungannya tidak bersih dan mungkin menurunkan keinginan untuk datang lagi ke Lovina. Sebagai langkah antisipasi, dan pemerintah atau pengelola wajib dan pemerintah atau pengelola yang berada di sekitar itu wajib menyediakan fasilitas tempat sampah di titik-titik yang mudah diakses dan tindakan sosial yang penting untuk dilakukan adalah jangan takut saling menegur karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini terbiasa karena dibiasakan karena tidak ditegur. Jadi jangan takut untuk menegur karena kita sama-sama membenahi diri menjadi lebih baik. Karena kalau kita sosialisasikan terus, kadang tidak semua orang menerima pesan yang kita berikan. Ada banyak langsung mohon maaf, tempat sampahnya di sana, jangan dibuang di sini. Karena itu lebih efektif daripada 1 jam ceramah di sebuah panggung. Ya, jadi sekian yang bisa saya katakan. Kata-kata mutiara, simpel saja. Hal yang buruk akan menjadi kebiasaan jika dibiasakan. Maka dari itu, mari kita cegah hal-hal yang buruk dengan langkah paling simpel dari yang pertama, menegur. Kenapa menegur? Seperti yang katakan di awal. Kalau cuman dinasihatin itu masih ada kemungkinan melawan. Wah, saya tuli. Tegur saja. Yang takut menegur karena kita sama-sama menuju ke tingkat yang lebih baik, kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi tidak salahnya kita saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Saya Ibu Tuyugi pertama, sekian video dari saya. Saya ucapkan salam sadi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.